Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan seminar budaya positif pada modul 1.4 di program Guru Penggerak. Kegiatan seminar ini bertujuan untuk menyebarkan bagaimana pemahaman menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi ada 7 konsep utama daripada modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketujuh ini kita akan bahas satu persatu di kegiatan seminar pada hari ini. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan model pembelajaran atau serangkaian keputusan masuk akal yang diterapkan oleh guru atau dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan siswa kita. Jadi menurut modul 2.1 di pembelajaran berdiferensiasi itu, seorang guru harus memetakan dulu kebutuhan dan minatnya pada saat mau melakukan proses pembelajaran di awal. Bisa pengamatan langsung, bisa observasi melalui wawancara, bisa melalui Google Form. Sehingga di proses pemetaan kita sebagai guru bisa mengetahui minat dan kebutuhan anak-anak itu di mana. Karena kita yakin dan percaya di sini saja kita bertuju, minat dan kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu upaya dari kurikulum Merdeka untuk mencapai proses pembelajaran itu sendiri. Jadi ada 3 rancangan utama di proses berdiferensiasi untuk tujuan utamanya yaitu profil belajar Pancasila. Jadi kesiapan belajar melalui pemetaan itu tadi, kita petakan anak-anak yang berminat di melukis misalnya, orientasi penilaiannya sebentar di melukis. Yang berminat di olahraga, orientasi penilaiannya atau target pembelajaran penilaian di olahraga. Caranya, anak-anak disuruh sesuai minatnya, misalnya taruhlah melukis tentang taruhlah bangunan datar. Ya, itu dilukis sesuai dengan kompetensi dasar yang kita inginkan. Kemudian konsep kedua yaitu minat. Kemudian yang terakhir profil belajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan bergotong royong, kreatif. Tujuan utamanya ini adalah melahirkan siswa atau murid yang berprofil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kalau dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan atau menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi menurut kemarin-kemarin pada saat kami Google Meet, salah satu cara menumbuhkan disiplin positif itu melalui proses-proses pembiasaan, baik pembiasaan di kelas maupun di sekolah. Kalau di sekolah-sekolah daratan, misalnya guru-guru dulu kita sambut siswa, itu merupakan salah satu proses pembiasaan. Kemudian datang tepat pada waktunya sebelum jam 7, baik sebenarnya gurunya maupun siswanya. Karena untuk menumbuhkan disiplin tentunya harus satu kesatuan dalam sekolah itu sendiri. Apabila siswanya disuruh kemudian kitanya yang apakah otomatis tidak bisa juga berjalan. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 di sini yang menjadi tolak ukurnya, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kalau yang bertahan hidup berhubungan dengan kesehatan, rumah, ataupun makanan yang kita konsumsi. Kalau ini terpenuhi, seorang siswa tidak terpenuhi dari segi bertahan hidupnya, saya yakin dan percaya akan berdampak kepada proses belajarnya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Seorang siswa atau seorang manusia pastinya punya rasa ingin diterima di dalam satu kelompok misalnya. Apabila ini tidak tercapai, otomatis ada rasa-rasa rendah diri dalam diri siswa. Jadi paling tidak kita sebagai guru harus melihat secara melalui pengamatan mana siswa-siswa kita yang misalnya yang sering memisahkan diri dari kelompoknya. Itu diperlukan semacam bimbingan khusus. Kemudian adalah kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti memberi ruang yang bebas, tetapi lebih kepada membuat murid kita mempunyai kesempatan untuk membuat pilihan yang tepat. Karena dengan kebutuhan yang bebas, pada dasarnya membelajarkan seorang siswa untuk tumbuh secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Bagaimana kira-kira rasanya kalau hidup kita kesedihan terus, tidak ada rasa senang. Ini barangkali kenapa kesenangan dimasukkan ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia, supaya dalam proses belajar ada rasa senang di dalamnya. Seorang guru pintar-pintar mengkreasikan proses pembelajaran. Anak-anak mengantuk, kasih ice breaking, tepuk semangat. Itu. Jadi intinya di sini proses penguasaan kelas dan manajemen kelas seorang guru mutlak diperlukan. Karena menurut penelitian, siswa itu maksimal belajarnya cuma 30 menit. Yang lain itu. Jadi kalau misalnya seorang guru tidak pintar mengkreasi proses pembelajaran, maka tujuan pembelajaran akan susah tercapai. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Bagaimana sikap murid kita ingin diakui sebagai murid yang terampil, kemudian berkompeten atau pintar. Sehingga
melahirkan siswa-siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid kita agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Kemudian, motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi ini bersifat ekstrinsik atau dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan atau kita memberi ranking misalnya, ini juga adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kalau ekstrinsik itu berdasarkan waktunya. Apabila misalnya gurunya yang dia senangi sudah misalnya tidak mengajar lagi di kelas itu, bisa saja motivasi ini akan hilang karena motivasinya dari luar. Tidak sama dengan misalnya motivasi yang dari dalam, yang betul-betul muncul rasa kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang baik, karena menghargai nilai diri dan kebajikan dirinya sendiri. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yang berupa hukuman ataupun penghargaan. Kalau yang hukuman itu pasti menyakitkan, membuat siswa tidak nyaman, membuat siswa takut, atau kemudian membuat siswa menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum misalnya. Dan identitas yang terakhir dari hukuman adalah murid menjadi rendah diri. Kemudian untuk konsep disiplin dengan tujuan beridentitas gagal adalah tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kalau konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, ada yang konsekuensinya yaitu penguatan jangka panjang, cuma memerlukan monitoring yang berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan. Ini yang ada proses pembiasaan di sini. Taruhlah dulu waktu saya salat duha, itu barangkali dari sisi agamanya bagus, menumbuhkan satu profil pelajar Pancasila, yaitu berketuhanan yang Maha Esa itu. Ini barangkali nanti kita bahas lebih lanjut, kira-kira proses pembiasaan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita seperti apa. Kemudian konsep disiplin yang kedua adalah restitusi. Sebentar ini saya tampilkan videonya. Adalah murid bertanggung jawab dengan perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi adalah belajar dari kesalahannya, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi yang sering kita lakukan. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang diutamakan adalah kita pada posisi manajer. Untuk manajer sebentar ada pengertiannya. Marilah kita simak sama-sama posisi 5 kontrol tadi.
restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Itulah tadi video tentang posisi ideal seorang guru. Yang disarankan adalah posisi kita pada posisi manajer. Untuk plus minusnya saya kira sudah ditampilkan di video tadi. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ataupun cuci tangan? Salah satu alasan kenapa yang dua ini kita disarankan untuk memakainya, yaitu adalah tentang keselamatan dan kesehatan yang disebut dengan keyakinan kita, karena kita merasa yakin bahwa apabila kita naik motor kemudian tidak memakai helm, ada hal-hal tertentu yang berakibat fatal pada saat kita naik motor. Taruhlah misalnya kita jatuh, resiko terbenturnya itu atau fatalnya dari akibat kecelakaan itu lebih fatal daripada apabila kita memakai helm. Jadi alasan pembentukan keyakinan kelas adalah lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, semua warga sekolah dilibatkan. Kemarin pada saat kami lokakarya ini dipraktekkan. Jadi guru berdialog dengan siswa, membuat kesepakatan kelas apa-apa yang dilarang pada saat proses belajar mengajar. Jadi kami kemarin itu menulis dalam selembar kertas kecil, kemudian kita tempel pada tempat yang telah disediakan. Gunanya untuk apa? Pada saat proses pembelajaran, apabila ada siswa yang melanggar dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, maka kita kembali ke kesepakatan kelas itu. Sehingga apa?
Dia bertujuan untuk membuat siswa-siswa kita belajar disiplin dan mandiri. Itu salah satu fungsi bagaimana membuat keyakinan kelas. Kemudian untuk segitiga restitusi saya juga sudah siapkan videonya, mohon disimak baik-baik. Ini sama dengan yang video pertama, bagaimana menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu sekolah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang Sarah, Yang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha
perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila Mudah-mudahan paling tidak bisa menjadi gambaran bagi kita semua apabila ada masalah-masalah yang muncul di lingkungan sekolah kita. Jadi yang persyaratkan adalah kita pada posisi manajer. Jadi sudah ada alasan bahwa kalau kita di posisi penghukum apa akibatnya, posisi pemantau bagaimana akibatnya, posisi teman bagaimana. Jadi kelima posisi ini paling tidak kita pada posisi manajer. Kemudian yang terakhir sekali adalah dalam penerapan disiplin positif, sebaiknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan memiliki kepribadian sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai AMO menurut Ki Hajar Dewantara adalah posisi manajer, karena dengan posisi manajer kita bisa menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita bergerak untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.